Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih membangunkan sebagian hati kita di keheningan malam, yang masih memberi rasa gelisah ketika dunia terlalu bising dan memberi rindu ketika jiwa terasa jauh darinya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan para pencari cahaya di saat manusia lain terlelap. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu sejenak untuk menarik napas, menenangkan dada, dan membuka ruang di hati, karena apa yang akan kita renungkan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Dan jika konten-konten seperti ini terasa menguatkan imanmu, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai, karena boleh jadi satu hati yang tersentuh, menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Tahajud adalah panggilan sunyi yang tidak semua telinga mau mendengar. Ia bukan sekadar salat tambahan, melainkan percakapan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Namun ada kalanya seseorang rutin bangun malam, rakaat demi rakaat dilalui, doa demi doa dipanjatkan, tetapi hati justru terasa kering. Damai tak kunjung datang, dan makna tahajud perlahan memudar. Disinilah kita perlu jujur menatap ke dalam, karena seringkali yang merusak tahajud bukanlah kurangnya amal lahir, melainkan kesalahan hati yang halus dan tak disadari. Kesalahan pertama adalah tahajud yang diam-diam bergeser menjadi ajang pembuktian diri. Ketika hati mulai berbisik, aku lebih baik karena aku bangun malam, atau doaku berbeda dari yang lain, maka pada saat itulah tahajud kehilangan ruhnya. Sebab ibadah yang sejati selalu melahirkan kerendahan, bukan kebanggaan. Para salaf justru menyembunyikan tahajud mereka, sebagaimana seseorang menyembunyikan aib, karena mereka takut jika cahaya amal itu berubah menjadi api yang membakar keikhlasan. Kesalahan kedua adalah menjadikan tahajud semata sebagai alat menagih dunia, bukan sebagai jalan mendekat kepada Allah. Doa-doa kita mungkin panjang tentang rezeki, jodoh, jabatan, dan kelapangan hidup, tetapi miskin permohonan ampun, minim rintihan taubat, dan jarang sekali ada pengakuan dosa. Padahal malam adalah waktu di mana seorang hamba paling jujur mengakui kelemahannya, dan ketika tahajud hanya menjadi transaksi kepentingan, bukan penghambaan, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa getar. Kesalahan ketiga adalah hati yang tergesa-gesa ingin hasil, ingin perubahan instan, ingin doa langsung terkabul, sehingga ketika realita tak kunjung berubah, muncul rasa kecewa yang samar kepada Allah. Padahal tahajud bukan mesin cepat saji, ia adalah proses panjang pembentukan jiwa. Dan terkadang yang Allah ubah bukan keadaan kita, melainkan cara kita memandang keadaan itu, sehingga jika hati terlalu sibuk menghitung hasil, ia akan kehilangan kenikmatan berserah yang menjadi inti tahajud itu sendiri. Dalam sunyi malam yang sama, kesalahan keempat sering bersembunyi di balik kelelahan, yaitu tahajud yang dilakukan dengan hati yang tidak hadir, tubuh berdiri tetapi pikiran mengembara, lisan membaca tetapi makna tak singgah, dan sajadah menjadi saksi betapa kita membawa hiruk pikuk siang ke hadapan Allah tanpa berusaha menenangkannya terlebih dahulu. Hati yang penuh distraksi membuat tahajud terasa berat dan hambar, karena kedekatan tidak lahir dari jarak yang ramai, melainkan dari kehadiran yang utuh. Dan mungkin inilah sebabnya para ulama menganjurkan persiapan batin sebelum tahajud, memperbanyak istighfar, membaca ayat-ayat yang melembutkan, agar hati perlahan turun dari dunia dan naik menuju hadiratnya. Kesalahan kelima adalah hati yang keras terhadap diri sendiri dan orang lain, merasa tahajud sebagai jaminan kesalehan, sehingga lupa memperbaiki akhlak di siang hari, lupa memaafkan, lupa menjaga lisan, lupa menepati amanah. Padahal tahajud yang benar justru membuat seseorang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Dan jika sholat malam tidak melahirkan perubahan sikap, boleh jadi yang perlu diperiksa bukan jumlah rakaatnya, melainkan kejujuran hatinya. Saudaraku, 5 kesalahan ini bukan untuk membuat kita berhenti tahajud, justru sebaliknya. Ia adalah undangan lembut agar kita kembali memurnikan niat, meluruskan orientasi, dan menghidupkan kembali rasa butuh kepada Allah, karena tahajud bukan tentang seberapa sering kita bangun, melainkan seberapa dalam kita berserah. Ada orang yang hanya 2 rakaat tetapi penuh tangis dan penyesalan, lebih bermakna daripada puluhan rakaat tanpa rasa. Di titik ini mungkin ada rasa sedih yang muncul, merasa selama ini tahajud kita belum sempurna, tetapi ingatlah, Allah tidak menunggu kesempurnaan untuk mencintai kita, Dia hanya menunggu kejujuran untuk menerima kita. Dan setiap kesadaran adalah langkah awal yang sangat berharga.
Maka jangan berhenti, jangan putus asa, dan jangan remehkan satu air mata yang jatuh di sepertiga malam, karena boleh jadi itulah yang mengangkat derajatmu tanpa kau sadari. Kini, ketika kita sampai di ujung renungan ini, mari kita duduk sejenak bersama hati, bertanya tanpa suara, untuk siapa sebenarnya tahajudku selama ini? Dan biarkan jawaban itu jujur, tanpa topeng, tanpa pembelaan, karena Allah Maha mengetahui bahkan sebelum kita mengakuinya. Perbaikan tahajud bukan dimulai dari alarm yang lebih keras atau jadwal yang lebih ketat, melainkan dari hati yang lebih lembut, niat yang lebih bersih, dan pengakuan bahwa kita benar-benar fakir di hadapannya. Jadikan tahajud sebagai tempat pulang, bukan sebagai beban, sebagai ruang curhat terdalam, bukan panggung pencapaian. Dan jika suatu malam kita tak mampu bangun, jangan putuskan hubungan, tetaplah berdoa dari tempat tidur, tetaplah berharap, karena Allah menilai arah hati sebelum langkah kaki. Semoga setelah ini tahajud kita kembali bernyawa, bukan karena kita merasa pantas, tetapi karena kita sadar betapa kita membutuhkannya. Dan semoga setiap sujud malam menjadi cahaya yang menuntun langkah siang, melembutkan lisan, menenangkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada akhir yang husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah menemani renungan ini sampai akhir. Jika terasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share agar cahaya kebaikan ini terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.